Menyo adat muka rebung, hukum muka puri. Adat je lah barang kawan hukum, tapi hukum hanje barang hoki. Inilah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufri Jan Channel. Kali ini kita akan diskusi tentang antara Islam dan budaya. Nah, sudah kita hadirkan beberapa tokoh-tokoh Aceh Timur yang tidak asing lagi bagi kita. Antaranya adalah Tengku Fadli SAG sebagai kuaket Pak ya. Kuaket di ID Pak ya. Dulu kita ketemu di Kota Vinju. Oke, assalamualaikum Tengku Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Fadli menyangkut dengan ada beberapa juga pendapat sampaikan bahwa bid'ah ataupun ini mungkin Tengku Fadli bisa memberi sedikit pandangan. Oke, terima kasih. Sebelum kita bicara lebih jauh diskusi, saya ingin menyampaikan dulu karena ini kan spontan sifatnya dan sifatnya juga direkam, mungkin juga di-share ke tempat yang lain, bahwa saya bicara di sini adalah bukan representatif pakar, bukan representatif ahli, hanya sebagai representatif pribadi, dan ini juga sifatnya spontan. Kemudian bahwa apa namanya diskusi yang sifatnya ngopi ini kan lebih identik dengan sesuatu yang santai, ya kan? Ada istilah orang itu dalam situasi yang slowly but sure, kan? Slow namun kita juga serius. Artinya dalam suasana yang santai namun punya muatan-muatan yang bisa diambil manfaat. Kita sudah dengar tadi, pertama diawali oleh Tengku Abdul Manaf, Ketua MKA, kemudian Tengku Anwar, terakhir oleh Bapak Kakan Kemenak. Artinya ini kalau grafiknya ini dia udah mulai naik. Nanti ke depan saya dan mungkin terkecuali dengan Bapak Isnyaman mungkin grafiknya turun gitu kan. Jadi ya, jadi sebenarnya sudah disampaikan semuanya dalam berbagai perspektif, dalam berbagai kajian, dalam berbagai sudut pandang. Jadi kita hanya ikut berkontribusi saja di diskusi malam ini. Artinya kita hadir di sini. Kita ini yang pertama sekali kita ingin sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan kita hanya rangkum saja kan. Makanya ini kelebihannya kita dapat kesempatan setelah para pakar bicara gitu kan. Kita ingin merangkum saja bahwa apa yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Kakan Kemenak, bahwa budaya dan agama itu adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, dua hal yang berbeda, namun dua hal yang saling keterkaitan. Agama itu sesuatu yang datangnya dari Allah, sesuatu yang datang, kalau agama dalam arti umum adalah sesuatu yang datangnya dari Sang Pencipta. Kalau kita lebih khusus adalah Islam. Sedangkan budaya itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah pemikiran. Kita paham bahwa kita sebagai makhluk Allah, manusia itu kan dibekali dengan yang namanya pikiran, sekaligus menjadi sebuah kelebihan kita dengan makhluk yang lain. Nah, budaya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak ini adalah suatu buah hasil dari apa yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Dan kemudian ada juga garis bawah yang disampaikan oleh Bapak Kemenak begitu panjang lebar. Budaya itu suatu hasil karya manusia itu, kita yang umat Islam itu tidak boleh lepas jauh dari kontrol agama. Jadi agama itu fungsinya sebagai filter, agamanya itu fungsinya sebagai back to basic gitu. Kalau budaya seiring zaman terus berkembang, seiring terus manusia itu terus berkembang, tentu hal-halnya selalu terus berkembang. Makanya budaya itu sendiri tidak mungkin kita bendung. Budaya itu akan terus lahir, budaya itu akan terus ada. Namun kita selaku umat manusia, umat Islam khususnya, tentu filternya tentu itu harus dikontrol dengan agama. Kemudian dicontohkan oleh Bapak Kakan Kemenak juga dan yang lainnya juga, salah satu mungkin dalam perilaku manusia itu sendiri. Di agama itu disebut dengan istilah akhlak.
Nah, berbicara akhlak itu perilaku manusia, tentu referensinya, tolak ukur kebenaran sebuah perilaku manusia itu diukur dengan agama. Nah, bicara agama itu tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, kemudian yang dijabarkan oleh para ulama. Nah, bicara perilaku dalam prinsip budaya, kita mengenal ada moralitas, kita mengenal ada etika. Nah, etika itu berasal dari sebuah pemahaman manusia. Makanya kembali kita kepada kajian kita malam ini, adalah agama dan budaya itu dua hal yang berbeda, namun dua hal yang saling keterkaitan. Kita sering diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para tungku-tungku kita, dengan mengutip pada hadis Rasulullah SAW bahwa ajarilah anak kamu itu sesuai dengan bagaimana dia hidup, ya kan? Artinya dia akan hidup seperti apa? Artinya mungkin salah satu metode yang dilakukan hari ini media dakwahnya seperti ini. Mungkin ada di garis bawahi juga oleh Bapak selaku pemangku adat. Jadi ini harus diislamikan, harus disesuaikan seperti yang disampaikan. Artinya ya seperti itulah. Kemudian ada catatan-catatan lain, ini saya cuma merangkum saja dalam catatan-catatan yang sudah disampaikan, bahwa agama ini menurut Bapak Kakan Kemenak dan lain juga, agama ini, budaya ini adalah sebenarnya mempertajam, menerjemahkan dalam bentuk aplikatif. Artinya dalam bentuk aplikatif manusia itu berbudaya. Budaya kan suatu hal yang dihasilkan oleh manusia. Saya pikir dan barangkali sedikit meluruskan juga, bukan meluruskan karena tidak punya kapasitas meluruskan apa yang dikhawatirkan, apa yang diprihatinkan oleh para guru, orang-orang tua kita tadi, seperti yang kemudian ada pertentangan memang antara musik dan segala macam. Mungkin Bapak tungku-tungku sekalian, Bapak pimpinan kami, ini mungkin solusi alternatif yang bisa dilakukan hari ini. Mungkin ke depan nanti dengan sering kita duduk, sering kita berbicara dengan orang-orang tua, dengan orang tokoh, ini nanti lebih disempurnakan lagi lah. Mungkin oleh Jufri Jen Channel, ini adalah bagian dari solusi alternatif, solusi exit, jalan keluar untuk melihat fenomena yang terjadi ini. Sepertinya warung kopi itu udah tidak sehat lagi. Makanya Jufri Jen coba mengajak kita semuanya, mengajak kaula muda yang notabene sangat identik dengan kafetaria ini. Jadi seperti ini Pak Kakan Kemenak. Ini yang saya sebut Bapak Kakan Kemenak selalu nih, karena kenapa? Saya hadir sebenarnya ikut rombongan Bapak Kemenak, tapi ternyata tiba-tiba kita diajak kemari. Itulah yang namanya diskusi santai, tidak di setting, tidak diarahkan, ya mengalir seperti adanya. Termasuk teman saya ini Kuajuri juga mungkin barangkali akan memberikan pandangan. Beliau saya SMS tadi, tungku dua tempeng long. Artinya biar kita ikut nimbrung, ikut bareng ngomong, gitu kan? Mungkin barangkali beliau juga akan menyampaikan. Beliau guru juga, beliau imam di Masjid Agung juga. Lebih kayaknya komentang, wabil khusus mohon maaf kepada senior-senior kami. Alhamdulillah. Saya kemarin itu hadir di sini juga melihat Bapak Kemenak hadir dalam diskusi COVID. Malam ini alhamdulillah diskusi lagi, dan wabil khusus luar biasa bisa ikut bersama Pak Kemenak di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada follow up-nya nanti di YouTube ya. Alhamdulillah, mungkin sebuah kebanggaan tersendiri. Ini adalah model dakwah sekarang. Minimal saya bisa sampaikan kepada orang-orang terdekat saya, itu loh saya dari YouTube bersama Jufri Channel. Pak Kakan Kemenak mungkin ini lebih khusus lagi saya sampaikan, kita dengan Jufri Channel, Jen Channel ini adalah mengulang kembali bahwa kita pernah bersama dulu dalam hal seperti ini. Mungkin skopnya lebih kecil lagi. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nggak ngomong ini jadi nggak bisa tidur karena udah dengar dari Abang Da tadi. Kira-kira saya sampaikan, saya pernah mendengar dari pembicaraan senior kami, guru kami, bahwa beliau menyampaikan begini. Ini ibarat yang ikhtiar yang sedang dilakukan oleh Abang Da tadi, bahwa beliau menyampaikan begini, kita bukan lari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah.
beliau mengilustrasikan bahwa ibarat orang tinggal di pinggir pantai, sesekali dia itu ombak pasang pasti akan datang. Nah, apa usaha kita? Usaha kita adalah mengajari anak-anak kita bahwa bagaimana menyelamatkan diri dari ombak pasang itu terjadi. Mengajarkan mereka berenang, beradaptasi dengan berbagai persoalan. Artinya pengaruh-pengaruh yang disampaikan tadi, HP atau apapun namanya yang disampaikan oleh Bang Da tadi, tidak mungkin kita lari karena memang itu tuntutan masa, tuntutan zaman. Makanya aturan itu juga menyesuaikan dengan makan buat zaman, ya kan? Makanya ajaran agama kita juga mengajarkan bahwa Al-Quran itu universal, Al-Quran itu fleksibel, sesuai dengan kondisi zaman, juga kondisi makan. Jadi intinya bahwa kita tidak lari dari masalah, tapi kita coba bagaimana solusi menyelesaikan masalah. Demikian Bapak. Oke, terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan Jufrijen Channel. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat buat semua, dengan harapan agar Jufrijen Channel ini terus didukung dengan subscribe dan like serta komen untuk semua pemirsa agar kami terus bisa mengembangkan diri, dan kami juga akan mengembangkan masyarakat melalui diskusi yang bermanfaat ini. Terima kasih banyak Abu-Abu, terima kasih banyak Tunggu-Tunggu yang telah berupaya meluangkan waktu sampai larut seperti malam hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.